batasnya. Sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya semaksimal mungkin untuk membahagiakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Zulhijjah. Sekarang berada di tanggal 26 dari bulan Dzulqa'dah. Kita 3 atau 4 hari lagi kita akan bertemu dengan Asyur Awal min Dzulhijjah, 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah, dan merupakan hari-hari yang terbaik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amin ayyamin al-amal salih bihinna habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Faqila ya Rasulullah, wala al-jihad? Qala wala al-jihad illa an yakhruja rajul min baitihi bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika min syai'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari yang Allah Subhanahu wa taala cintai seorang hamba melakukan amalan soleh lebih dari seorang melakukannya di 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad? Kita mengetahui tentang keagungan amalan jihad. Nabi SAW bersabda, begitu juga jihad, tidak ada yang bisa mengalahkannya, kecuali kata Nabi SAW, seseorang keluar dari rumahnya membawa seluruh hartanya dan juga dirinya untuk berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak kembali lagi ke rumahnya. Ini yang bisa mengalahkan pahala seorang melakukan amalan soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Berarti kesempatan bagi kita semua jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala untuk kita memperbanyak amalan soleh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-amalu soleh, seluruh amalan soleh itu bisa mengalahkan pahala jihad. Seluruh amalan soleh jemaah. Apa saja yang kita lakukan nanti di 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu lebih utama daripada berjihad. Maka ini merupakan kesempatan bagi kita semua berbanyak taatan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang Allah Subhanahu wa taala utamakan dibandingkan hari-hari yang lain. Dan para ulama menyebutkan 10 hari atau hari-hari yang terbaik dalam kurun setahun, ya, itu adalah 10 hari awal Dzulhijjah. Adapun malamnya yang lebih baik adalah di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Maka Anda mengajak kepada jamaah sekalian untuk kita sama-sama jamaah perbanyak ketaatan, untuk memperbanyak amalan soleh dan menjauhkan diri kita dari kemaksiatannya. Dan orang yang mendapatkan taufik adalah seorang yang mampu memaksimalkan pertemuan dia dengan hari-hari yang mulia. Dan orang yang merugi jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala adalah dia yang ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk bertemu dengan
hari-hari terbaik dalam setahun dia sia-siakan begitu saja. Semoga Allah berikan kepada kita taufik untuk lakukan banyak ketaatan di 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Amin ya rabbal alamin. Ya mas, kiranya Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang berbahagia ini, kata Ustaz Ridho hafizallahu taala tidak bisa mengisi kajian beliau, maka ana menggantikan beliau hafizallahu taala wa ra'ah untuk kita manfaatkan waktu di hari libur ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca beberapa ayat serta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan itu Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Termasuk bahasan dari kitab Fathul Islam berkarya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman ibn Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Itu bab ma jaa anna al-bid'ata asyaddu min al-kaba'ir, dari kitab Fathul Islam. Bab apa saja yang berkaitan tentang kebid'ahan itu lebih besar di sisi Allah daripada dosa besar. Kata Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizallahu taala, zakar al-muallif, penulis yaitu Syekh Abdul Wahhab, menyebutkan pada bab ini bahwasanya kebid'ahan itu lebih besar dibandingkan dosa besar. Ini maknanya adalah jenisnya ya. Jenis dari dosa jenis dari kebid'ahan itu lebih besar daripada dosa besar. Adapun secara spesifik ya, tidak semua kebid'ahan itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dosa besar, tapi secara jenisnya bahwasanya kebid'ahan itu lebih besar daripada dosa besar. Dan Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizallahu taala menyebutkan sebab kenapa kebid'ahan lebih besar daripada dosa besar sebanyak 6 sebab. Beliau menyebutkan, kata beliau, annal bid'ata yaf'aluha sahibuha taqarruban wa yadunnu annaha ta'ah, amal kaba'ir fayaf'aluha ma'atiqadi dzamb. Beliau hafizallahu taala, sebab yang pertama, jenis dari kebid'ahan itu lebih besar daripada dosa besar, karena yang pertama, seorang yang melakukan kebid'ahan dia melakukannya seolah-olah dia sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa berada dalam ketaatan, merasa dalam kebaikan. Adapun orang yang melakukan dosa besar, dia sadar jemaah sekalian, dia sedang melakukan apa? Kesalahan. Dan dia melakukannya dengan kesadaran bahwasanya dia sedang melakukan dosa, sedang melakukan hal yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang melakukan kebid'ahan jemaah, dia merasa dia sedang mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini merupakan salah satu cara syaitan untuk menipu para pelaku bid'ah. Apalagi kalau sudah ingatkan. Benar gak jemaah? Kenapa kalian melarang saya untuk melakukan seperti ini? Padahal niat saya baik. Saya sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian melarang saya membaca surat Yasin? Kenapa kalian melarang saya untuk merayakan hari kelahiran Nabi SAW? Bukankah itu sebuah
Maka ini sebab yang pertama, seorang memahami bahwasanya kebid'ahan ini lebih berbahaya dan lebih besar di sisi Allah daripada dosa besar. Sebab yang kedua, anna fiha ziyadatan wa idafatan fid din. Fa ziyadatu a'zamu minal mukhalafah. Dan beliau sebab yang kedua, seseorang yang melakukan kebid'ahan itu merupakan bentuk dia menambah dalam perkara agama ini. Yang padahal kita ketahui jamaah, agama ini sudah sempurna belum? Apakah butuh lagi tambahan dari seorang di akhir zaman? Padahal sejak dahulu, setelah Nabi SAW meninggal, agama ini sudah sempurna, tidak perlu lagi ada tambahan. Allah Subhanahu wa taala firman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama." Ini dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Di hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Berarti tidak perlu lagi tambahan. Suatu yang sudah sempurna ditambah akan memperburuk atau memperbaik jemaah? Bahkan jemaah, bagaimana sebuah lingkaran itu sudah sempurna lingkarannya, kemudian ada yang nambah lagi apa? Sudut misalnya, atau ada yang nambah gambar lagi yang membuat yang tadinya sempurna lingkarannya menjadi kurang banyak. Begitulah permisalan seorang yang melakukan kebid'ahan karena dia telah menambah agama yang sebenarnya sudah sempurna, justru akan membuat agama tersebut menjadi buruk. Sedangkan seorang yang melakukan kemaksiatan, dia tidak menambah agama ini, tapi dia menyelisih saja. Tidak membuat agama ini menjadi rusak, enggak. Agama ini tetap sempurna, tapi dianya yang merusak dirinya sendiri. Paham di sini jemaah? Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, babul bid'ah asyubhat wa babul kabairi asyahawat wa syubhatu aqwa wa aktsaru tsabatan fi nafsi minasyahawat. Nyawa sekalian Allah Subhanahu wa taala, kata beliau sebab yang ketiga ini berkaitan dengan fitnah. Fitnah itu terbagi menjadi dua sebagaimana kita mengetahuinya, ada fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Dan kita tahu juga dua-dua ini merupakan keburukan. Namun yang lebih buruk mana jemaah? Yang lebih membuat seseorang akan menyimpang, akan menyeleweng dari agama ini adalah sebabnya syubhat. Dan kebid'ahan ini berasal dari syubhat. Syubhat adalah perkara yang rancu, yang membuat seseorang akhirnya ragu atau bahkan melewati batas dari apa yang telah digariskan atau apa yang telah ditentukan oleh syariat, hingga membuat dia akhirnya terjerumus ke dalam kebid'ahan karena dia merasa bahwasanya agama ini butuh kesempurnaan dari apa yang dia katakan. Ini merupakan syubhat. Adapun orang yang melakukan dosa besar ini berasal dari syahwatnya dia, nafsunya yang dia tidak bisa kendalikan. Dan kata beliau, wa syubhat aqwa wa aktsar sabatan. Dan syubhat sangat kuat dan sangat melekat ke dalam jiwa lebih daripada syahwat. Nyawa sekalian Allah Subhanahu wa taala, seorang yang melakukan kemaksiatan, dia sadar sedang melakukan kesalahan. Saat di titik dia sudah jenuh, dia sudah merasa sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak ada sebagian dari mereka yang akhirnya ingin kembali karena dia sadar dia sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang yang terkena syubhat, seolah-olah dia berada di atas bahkan dia membela jamaah, bahkan mencari-cari cara atau dalil agar memperkuat apa yang dia katakan.
Nah inilah yang sangat berbahaya dari syubhat. Makanya Imam Dzahabi rahimahullah taala mengatakan asyubhatu fattafatun wal qulubu dha'ifatun. Syubhat itu adalah perkara yang sangat menyambar hati, dan hati manusia itu sangat lemah. Maka beliau rahimahullah taala menyebutkan jangan pernah mendengar syubhat kecuali seorang yang sudah benar-benar memiliki ilmu yang mumpuni untuk membantah. Kalau enggak jemaah, berapa banyak dari kaum muslimin bahkan yang tadinya sudah mengenal sunnah, tapi karena dia lama terpapar syubhat hingga akhirnya dia menyimpang, akan mencari-cari dalil jemaah. Nah, inilah yang diwanti-wanti oleh para ulama. Jangan sampai seseorang senangnya mendengarkan syubhat hingga akhirnya nasallahu alaihi wasallam dia yang terpapar. Pernah ada kisahkan jemaah Allah Ta'ala, atau masih ingat atau tidak? Teruskan dulu Jamiah Islamiyah dalam mata kuliah fiqh Syekh Saleh bin Ghalib Al-Awaji hafizallahu taala, ataupun ayahnya sudah meninggal rahimahullah taala 6 tahun yang lalu. Semoga Allah menjaga beliau dan merahmati ayah. Saleh mengatakan, padahal sedang membahas tentang kelompok-kelompok sesat ya. Beliau mengatakan, anak dulu punya murid yang masya Allah sangat cerdas. Kemudian ketika pulang ke negaranya, dia membantah ya banyak sekali pemikiran-pemikiran syubhat. Dan kata Syekh ini, anak ini atau murid anak ini masih berkesinambungan bertanya kepada anak. Kemudian berselang beberapa saat jamaah tidak ada kontak lagi. Ini kenapa pula? Nggak pernah lagi kontak sama akhirnya beliau mencari-cari info ya dengan teman dekatnya. Tahu antum? Katanya Syekh Saleh, ternyata fulan sekarang jadi ateis. Apa itu ateis? Seorang yang tidak percaya lagi adanya Tuhan dan tidak percaya lagi adanya agama. Ada beliau termasuk orang yang cerdas. Murid anak ini masuk orang itu. Dan inilah yang berbahaya dari syubhat jemaah. Seorang jangan sampai membiarkan syubhat itu menyambar hatinya hingga dia sulit untuk melakukan. Apalagi di zaman sekarang media sosial, Allah musta'an. Belum lagi jemaah, di antara yang membuat media sosial semakin ramai, apalagi di Facebook atau di TikTok misalnya, atau di Twitter. Sekali disebarkan syubhat sudah, yang paling ramai itu giliran yang udah jelas benar sepi yang dengarkan benar ke jemaah. Tapi kalau temanya sudah dibuat tema-tema yang syubhat, itu yang mendengarkannya banyak. Kenapa? Itu adalah cara syaitan untuk mengelabui manusia. Bahkan orang-orang yang sudah mengenal sunnah, kalau dia tidak memiliki senjata untuk menepisnya, lama kelamaan akan masuk ke dalamnya. Maka hati-hati jamaah. Tidaklah seorang terjerumus ke dalam kebid'ahan kecuali awalnya dari mendengarkan. Anak dengar Ustaz fulan kayaknya insya Allah anak gak kena syubhat. Lama-lama dia malah jadi pembelanya gitu. Maka hati-hatilah jemaah. Dan sampai kita merasa lebih pintar ya untuk membantah syubhat, sedangkan untuk ngajinya seminggu sekali jemaah. Benar ya? Dan seminggu sekali sambil tidur lagi misalnya. Ketika ditanya apa jumlah dari rukun Islam, enggak dijawab. Padahal rukun Islam.
Karena terkadang hati ini senangnya yang aneh-aneh coba. Oh ya, anak dengan yang aneh-aneh dulu. Sholat anak tahu yang benar, tahunya dia malah. Hati-hati coba. Apalagi yang tidak biasa membaca kitab, tidak biasa duduk di majelisnya para ulama, dan mereka selalu berusaha untuk menjaga para penuntut ilmu dari syubhat. Akhirnya apa saja yang diterima dijadikan sebagai salah satu pijakan. Nasallallahu salamah wal afiyah. Kejamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dari syubhat, karena di antara yang membuat seorang akhirnya terjerumus ke dalam kebid'ahan adalah syubhat. Sebab rabi, sebab yang keempat, al-mubtadi yuhaju an bid'atihi wal 'asi la yujadilu fi ma qala illam yaqul mustahilan. Seorang pelaku bid'ah dia pasti akan membela kebid'ahannya jemaah. Ada dia merasa berada di atas kebenaran. Saya belum membela kebenaran, ngapain ente bantah-bantah saya lebih benar. Akhirnya apa? Dia membela perkataan. Dia berusaha agar perkataannya itu dicarikan pembenaran, bukan dicarikan dalil, tapi pembenaran. Ini yang sangat berbahaya jemaah. Kan kelompok-kelompok yang sesat, mereka berusaha mencari dalil dari Al-Quran dan Sunnah untuk membenarkan kata mereka, bukan untuk mencarikan kebenaran, tapi pembenaran. Wal-'asi, adapun pelaku maksiat, dia tidak akan membela kemaksiatannya, karena dia tahu dia sedang melakukan dosa. Benar gak jemaah? Seorang yang minum khamar, seorang yang berzina misalnya, dia tahu dia sedang melakukan. Seorang yang mencuri misalnya, dia tahu perbuatannya itu maksiat. Dan jarang sekali seorang membela kemaksiatannya, kecuali kata Syekh, terkadang diantaranya yang menghalalkan. Contohnya misalnya, ini buat perhatiannya jemaah siapa? Yang suka masih apa jemaah? Merokok. Itu biasanya cari-cari dalil. Kata yang masih dengerin musik. Itu biasanya masih cari-cari dalil untuk halalkannya. Itu sebagian saya jemaah. Tapi kebanyakan dari kemaksiatan mereka tahu mereka sedang melakukan kemaksiatan, dan mereka tidak akan berdebat, berjidal tentang apa yang mereka lakukan, karena pada asalnya mereka sadar mereka sedang melakukan kemaksiatan. Sababul qabi. Sebab yang kelima, ismul bid'ah yatajawaz sahibuha li'annahu yusannu sunnatan sayyi'atan fayatihi ismu fa'iliha. Wa sahibul kabirah la yata'addaha ismuhu fil ghalib. Ini diantara juga sebab yang terbesar kebid'ahan itu lebih besar daripada dosa besar adalah pelaku bid'ah dosanya tidak hanya dia pikul sendiri, tapi dosa orang lain dia pikul juga. Apalagi nasallahu salamah wal afiyah, dia yang pertama kali berbuat bid'ah kemudian dia sebarkan jemaah. Seperti kelompok-kelompok yang menyimpang Jahmiyah, diambil dari seorang yang mencetusnya siapa? Jaham bin Safwan. Itu juga diantaranya kelompok Al-Mu'tazilah. Yang pertama mencetuskannya siapa? Wasil bin atau kelompok yang dinisbatkan kepada beberapa tokoh seperti Al-Karramiyah dari seorang pencetusnya Muhammad bin Karram.
Adapun Asy'ariyah Allah taala alam, karena beliau melalui beberapa fase. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan beliau dan tidak membawa warisan penyimpangan dari pemikiran. Beliau dengan kejujurannya Allah taala alam, beliau berpindah-pindah ya dari beberapa fase. Yang awalnya beliau menjadi seorang Mu'tazilah karena beliau belajar dari ayah tirinya ya. Kemudian beliau mempelajari akhirnya keluar dari pemikiran Mu'tazilahnya hingga beliau membuat mazhab sendiri yang berusaha menjadi jalan tengah ya katanya, hingga dinisbatkan kepada beliau sampai sekarang yaitu apa? Mazhab Asy'ari. Padahal beliau di akhir hayatnya sebagaimana di fase yang ketiga Allah taala beliau lebih dekat kepada Ahlus Sunnah karena beliau mengatakan saya beriktikad sebagaimana saya beriktikadnya Imam Ahmad rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Ibadah. Walaupun terjadi juga perselisihan antara para ulama fase yang ketiga ini, apakah beliau benar-benar kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah atau beliau akhirnya baru sampai tauhid saja. Allah taala alam, ini yang dirajihkan oleh Syekh Islam Taimiyah rahimahullah taala. Anda bisa baca dalam kitab Manhaj Mauqif Ibnu Taimiyah rahimahullah taala Anil Asy'ariyah. Beliau lebih rahimahullah taala lebih merajihkan bahwasanya Asy'ariyah belum sampai kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun sudah sebagian besarnya. Beliau ingin kembali kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini sebagai catatan bagi kita semua yang masih Allah Subhanahu wa taala lihat syubhat sampai membuat salah seorang ulama akhirnya sulit untuk melepaskannya jemaah. Padahal beliau seorang yang alim, Abdul Hasan Al-Asy'ari, seorang yang alim. Tapi karena syubhat sudah bercokol sangat lama. Anda belajar dari Abu Ali Al-Jubair, sulit bagi beliau untuk melepaskannya. Karena itu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah dari kebid'ahan, apalagi sampai menyerunya. Kalau sudah sampai menyerunya kemudian ada orang-orang yang mengikutinya, dia sudah meninggal, dosanya masih dikirim. Dan ini merupakan sebuah kerugian jamaah. Seorang yang jasadnya sudah berada di dalam tanah tapi dosanya masih diwariskan kepada dia, padahal dia sudah tidak bernyawa lagi. Dan merupakan sebuah kebahagiaan sebaliknya jamaah, seorang yang mengajarkan kebaikan, mencontohkan kebaikan, kemudian orang-orang mengikutinya hingga setelah dia meninggal, itu pahala masih ditransfer kepadanya. Inilah perbedaan yang sangat besar ya antara Ahlus Sunnah dan Ahlus Sunnah dengan izin Allah Subhanahu wa taala taufik ketika dia mengajarkan kepada keluarganya, mendekatkan keluarganya kepada sunnah. Kemudian dia meninggal, keluarganya, anak-anaknya mewariskan. Dan kepada cucu-cucunya masih mengirimkan jamaah pahala. Dan baru pelaku bid'ah, nasallahu alaihi wasallam. Syiah Rafidah, berapa banyak sekarang yang sudah terkena dengan syubhat. Pertama yang melakukannya siapa? Siapa jemaah? Yang pertama mencetuskan pemikiran Syiah. Abdullah bin Sabah Hasan. Abdullah bin Sabah Al-Yahudi. Dia yang pura-pura masuk seorang munafik. Sampai sekarang jamaah itu semua orang Syiah ngirim dosa ke dia. Bayangkan, sudah berapa tahun dari mulai Syiah berdiri zaman Ali bin Abi Thalib semakin tersebar sampai zaman sekarang. Itu Abdullah bin Sabah masih mendapatkan dosanya. Bagaimana nanti akan disebutkan dalilnya. Adapun seorang yang melakukan dosa besar jamaah, seorang yang melakukan
dosa besar ketika dosanya ini tidak dia lakukan dalam rangka menzalimi orang lain, maka dosanya hanya untuk dirinya. Benar? Seorang yang menzalimi dirinya sendiri, dia berdusta, dia berzina, dia minum khamar, dia bermain musik misalnya, atau dia merokok. Tapi merokok enggak jamaah, ada dosanya. Karena apa? Nah, asapnya itu Allah musta'an. Setiap orang yang mencium asapnya itu kena dosanya jemaah. Karena saudaranya sama muslim terkena mudaratnya, Allah musta'an. Makanya hati-hati jamaah dari rokok. Semoga jamaah nggak ada yang rokok ya. Amin ya rabbal alamin. Rata-rata dosa itu hanya bermudarat kepada dirinya sendiri, berbeda dengan pelaku bid'ah. Yang keenam, qad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qatli ta'ifatin minal mubtadi'ah al-khawarij wa amma ashabul kaba'ir falam yara fihim mithlu hadzal hukm li'anna halahum qad yasiru ila al-qatli haddan wa qad la yasir. Sebab yang keenam, kata beliau, Nabi SAW sungguh memerintahkan untuk memerangi kelompok dari pelaku bid'ah. Contohnya siapa? Khawarij. Beliau nanti akan sebutkan. Sedangkan pelaku dosa besar, Nabi SAW tidak memerintahkan untuk memerangi mereka atau membunuhnya kecuali ketika sudah sampai dosa tersebut untuk mendapatkan hukuman hadnya. Seperti contohnya kalau yang membunuh hukumnya dibunuh, ini sebagai bentuk keadilan. Atau seorang yang berzina setelah menikah, hukumnya apa? Dirajam. Sisanya jamaah nggak ada satupun. Allah Ta'ala alam, yang hukuman dari pendosa itu dihukumi untuk diperangi atau dibunuh. Adapun pelaku bid'ah, Nabi SAW sangat memperingatkan. Bahkan khusus untuk Khawarij jamaah sekalian, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Basim Al-Jawabirah ketika beliau mengumpulkan riwayat sampai 30 riwayat yang menunjukkan Nabi SAW memperingatkan tentang Khawarij, dan sebagian di antara hadisnya memerintahkan untuk memerangi mereka. Bahkan kata Nabi SAW, la'aqtulannahum qatla'ad, sungguh aku akan membunuh mereka, memerangi mereka sebagaimana Allah telah membantai kaum 'Ad. Dan ini merupakan salah satu sebab bahwasanya pelaku bid'ah lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada pelaku maksiat. Ana tambahkan lagi jamaah dari perkataan Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala, bahwasanya sebab yang ketujuh pelaku bid'ah itu lebih besar dari pelaku maksiat karena pelaku bid'ah ada istidrak. Apa itu istidrak? Mengoreksi jamaah dan menganggap Nabi SAW belum menyampaikan semuanya, atau bahasanya yang lebih keras lagi, menuduh. Sebagaimana perkataan Al-Imam Malik, man ibtada'a bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Sebab yang ketujuh, seorang yang melakukan bid'ah dia telah mengoreksi syariat. Kata dia, ini syariat belum sempurna sampai saya membuat amalan bid'ah. Berarti apa? Belum sempurna sampai saya menyempurnakan. Dia telah mengoreksi syariat. Seolah-olah syariat ini belum sempurna sampai saya melakukan bid'ah ini, baru sempurna. Dan juga dia menuduh Nabi SAW belum menyampaikan semuanya. Masih ada yang tersisa, saya yang akan menyampaikan sisanya. Ini sangat berbahaya. Dia telah menganggap Nabi SAW khianat dalam syariat ini. Masih ada yang disembunyikan.
Ada yang lebih tahu. Makanya ada sebuah dialog yang sangat indah. Kitab yang namanya Al-Haidatu wal-I'tidal. Salah seorang syekh yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah itu dipanggil oleh salah seorang khalifah pada salah Al-Mu'tasim tentang perkara Al-Quran itu adalah makhluk. Dan dialog ini membuat akhirnya Al-Mu'tasim itu tertawa jamaah. Yang beliau akhirnya tersadar. Di antara yang dikatakan oleh syekh tersebut terhadap salah seorang ahli nukat al-bidah Darullah Kahad namanya. Siapa yang ingat jamaah kisahnya? Beliau di antara yang menyebutkan, apakah Nabi SAW dan para sahabatnya pernah mengatakan hal ini? Maka salah seorang ahlul bidah ini ya yang mengompori khalifah untuk meyakini tentang apa itu makhluk, mengatakan tidak pernah Nabi SAW. Begitu juga para sahabat. Tapi kata syekhnya, kalau seandainya Nabi SAW dan para sahabatnya tidak pernah mengatakan tentang akidah ini, kemudian engkau mengatakannya, engkau mendapatkannya dari mana? Ini dia terdiam. Kemudian kata beliau, wahai khalifah, kalau seandainya dia tidak bisa jawab, berarti dia berusaha untuk menambah syariat yang belum pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadikan sebab yang ketujuh, bahwasanya pelaku bid'ah lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dari pelaku maksiat karena dia mengoreksi dan menuduh baginda Nabi Muhammad SAW tidak menyampaikan seluruh syariatnya. Masih ada yang tersisa tersembunyi sebelum dia yang akhirnya menyempurnakan. Sallallahu alaihi wasallam. Itu 7 sebab. Apa enggak jemaah? Pada nyatanya bisa dipahami ya? Ini jenisnya. Tapi kalau secara individunya ya, dari bid'ah atau pelakunya, begitu juga pelaku dosa besar atau pelaku maksiat dengan macam-macam dosanya, maka itu bertingkat-tingkat jamaah. Terkadang ada dosa besar yang lebih besar daripada seperti seorang berzina tentu tidak lebih besar daripada seorang melakukan zikir jamaah. Paham di sini? Jangan sampai nanti antum keluar, Ustaz Fadil mengatakan seluruh bid'ah lebih besar daripada maksiat. Enggak, jenisnya jamaah. Jadi jenisnya bid'ah itu, nah yang namanya bid'ah secara garis besar itu lebih besar daripada kemaksiatan. Tapi kalau secara macam-macamnya belum tentu jamaah. Paham ini? Baik. Kemudian kita masuk ke dalam dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh Hafizallahu ta'ala, rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan dalilnya diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dalam surat An-Nisa ayat 116. Begitu juga firman Allah, faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban yudillan nas bighairi ilm, dalam surat Al-An'am ayat 144. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumil qiyamah wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazidun, dalam surat An-Nahl ayat 35. 3 ayat ini yang beliau bawakan untuk menjelaskan kepada kita semua bahwasanya kebid'ahan itu lebih besar di sisi Allah daripada kemaksiatan. Dalil yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 116, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni seorang yang melakukan kesyirikan dan mengampuni orang-orang yang melakukan kemaksiatan di bawah dari kesyirikan. Para ulama ketika menjelaskan ayat ini berbeda pendapat. Kenapa Syekh Muhammad Abdul Wahab menjadikan dalil kesyirikan sebagai dalil bahwasanya kebid'ahan itu lebih besar daripada
kemaksiatan. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Saleh Al-Utsaimin di antara wajah istidlal mengapa Syekh Muhammad Wahab menggunakan ayat ini sebagai dalil bahwa kebid'ahan itu lebih besar daripada kemaksiatan, karena kata beliau wa ghalibul bid'ah ta'ulu wa tu'addi ila syirik. Mithlu bid'ah tawassulat, aman yaqulu atawassalu ilaika bi fulan aw bi jahi fulan fa'alat ila ta'dzimil mauta wa ila anna fi arwahihim asrar wallahu la yaghfiru syirk wal wasail laha ahkamul maqasid. Kata beliau bahwasanya kebanyakan kebid'ahan lama-lama akan mengantarkan pelakunya kepada kesyirikan. Dan ini al-waqi yang terjadi sebagiannya. Contohnya kata beliau, contoh dari kebid'ahan yang mengantarkan kepada kesyirikan adalah tawasul. Tawasul, contohnya tawasul dengan kedudukan Nabi. Ini termasuk kebid'ahan. Bukan kesyirikan. Tapi lama-kelamaan syaitan akan menjerumuskan kepada kesyirikan. Hingga akhirnya apa? Ketika di hadapannya sudah kuburan Nabi SAW, syaitan membisiki, ente biasanya cuma tawasul mencari wasilah dengan apa? Kedudukan Nabi. Nah, di depan ente ini udah ada jasadnya Nabi langsung. Hingga akhirnya dia berdoa kepada Nabi SAW, meminta hajat kepada Nabi SAW, dan tidak meminta lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung dia meminta, ya Rasulullah, berikanlah aku pertolongan, ya Rasulullah, berikanlah aku harta, ya Rasulullah, ikjidai, hapuskanlah hutangku. Hingga dia akhirnya melakukan kesyirikan. Dan Allah tidak mengampuni seorang yang melakukan kesyirikan. Ini salah satu wajah, kata beliau, salah satu alasan kenapa Syekh menggunakan ayat kesyirikan terhadap pembahasan kita kali ini, karena kebid'ahan diantaranya akan memuluskan seseorang menuju kesyirikan. Dan ini yang tidak kita dapati dalam dosa besar. Qala ta'ifatun min ahli ilm fi qawlihi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha yadkhulu fihi syirkul akbar wal asghar fala yughfaru illa bit-taubah wal kaba'ir ala babil ghufran wa tahta al-masyi'ah wal bid'ah allati addat ila syirik hiya wasilatun ilaihi wal wasail laha humul maqasid. Kata beliau, ayat ini masuk ke dalamnya syirik besar dan syirik kecil. Wallahu ta'ala alam. Jamaah sekalian, seorang yang melakukan kesyirikan, walaupun syirik kecil, itu tidak akan diampuni ketika dia tidak bertaubat ya. Tapi nanti akan ditimbang syirik kecil ini bersama dosanya. Paham sih jamaah? Allah Ta'ala alam, syirik kecil dan syirik besar dia tidak akan diampuni dosanya selama dia tidak bertaubat. Akan tapi kalau syirik kecil, dia dijadikan sebagai timbangan keburukan. Biasa dosa besar sudah jelas pasti masuk neraka. Tapi kalau syirik kecil, dia masuk ke dalam timbangan dosa hingga ditimbang. Kalau seandainya tetap kebaikannya lebih besar, maka dia masuk surga. Paham di sini? Ya, walaupun di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Kemudian kata beliau, adapun dosa besar, dia masih ada dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia belum bertaubat, bisa jadi Allah tetap mengampuninya karena dosa besar kedudukannya di bawah kesyirikan. Bagaimana dengan bid'ah jemaah? Karena bid'ah itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan, maka ini tentu lebih besar daripada dosa besar. Di antara maksud dari perkataan atau penukilan Syekh Muhammad Wahab dengan ayat syirik kepada bid'ah. Satu lagi jamaah, pendapat para ulama, kenapa ayat kesyirikan dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad Wahab untuk menjadi dalil bahwasanya kebid'ahan lebih besar daripada dosa besar, karena jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala ada kesamaan antara orang yang melakukan kesyirikan dengan orang yang melakukan kebid'ahan. Dari sisi apa?
dari sisi mereka membuat syariat yang baru. Orang yang melakukan kesyirikan, dia telah membuat syariat yang baru yang pada asalnya dulu orang-orang mentauhidkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berbuat bid'ah juga apa? Membuat syariat yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka dari sisinya sama antara kesyirikan dan bid'ah. Bisa dipahami jemaah? Ini sebagian pendapat para ulama kenapa kesyirikan atau kenapa kebid'ahan itu lebih besar daripada kemaksiatan dan disamakan dengan kesyirikan. Baik. Ayat yang selanjutnya, faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudillan nas bighairi ilm. Siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang telah mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan kedustaan, liyudillan nas bighairi ilm, untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Perhatikan jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkannya dengan faman adzlam. Dalam bahasa Arab, adzlamu ini sighah mubalaghah, yang artinya yang lebih zalim daripada seorang yang mengatakan atau berbuat dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia. Pertanyaannya jemaah, apakah kemaksiatan akan menyesatkan manusia? Akan menyesatkan manusia dari jalan yang benar? Enggak. Karena dia sudah sadar dia berada dalam maksiat. Beda dengan orang yang melakukan kebid'ahan, karena dia telah mengatakan sesuatu tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, dan ini menjadikan seseorang menyesatkan orang lain tanpa ilmu. Contohnya jemaah dalam masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para pelaku bid'ah telah mensifati Allah Subhanahu wa taala atau menafikannya dengan tanpa hak. Dan akhirnya mereka mengajarkan pemikiran tersebut. Di antaranya mereka mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala hanya memiliki sifat 20 jemaah. Benar enggak? Ya, antum sebagiannya ada yang menghafal, benar enggak? Wujud, qidam. Antum belajar dari mana? Apakah belajar maaf dari pelaku maksiat? Apakah antum belajar dari pencuri jemaah? Enggak. Belajar dari guru yang mereka, walaupun Allah Ta'ala mungkin mereka tidak mengetahui tentang kesesatannya, tapi ketika kita meyakininya dari seorang guru yang menyebarkan kebid'ahan tersebut, maka jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita telah salah keliru dalam meyakini tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapa yang lebih zalim? Aman azlam. Akhirnya manusia tersesat tanpa ilmu di dalam syariat ini. Dan beliau hafizallahu ta'ala, faman azlam la ahad azlam. Dan beliau tidak ada yang lebih zalim. Makna faman azlam berarti yang selain dari mereka kezalimannya masih di bawah. Karena yang lebih zalim berarti kezaliman di bawahnya masih lebih kecil. Dan termasuk di sini adalah kemaksiatan. Beda dengan orang yang mengajarkan manusia tentang kesesatan, berkata tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, yaitu para pelaku bid'ah. Dengan dia mengatakan ini sebenarnya agama Allah, ini adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, padahal sama sekali dalam Al-Quran maupun Sunnah tidak menguatkan apa yang dia katakan. Dan ini merupakan termasuk bentuk kezaliman yang sangat besar. Dia mengatakan tentang syariat ini, mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala sama sekali, begitu juga Rasulullah SAW
sama sekali tidak pernah menjelaskannya. Mereka berdua berlepas diri daripada apa yang dia katakan. Nasallahu salama wal afiyah. Terakhir jemaah, ayat yahmilu auzarahum. Yahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka mereka membawa atau memikul dosa-dosa orang-orang yang mengikuti mereka kamilatan dengan sempurna di hari kiamat, dan dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Ala sa'a ma yazirun, amat buruklah apa yang telah mereka lakukan dari kemaksiatan. Ini dalam surat An-Nahl jelas sekali Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang melakukan kesesatan itu akan membawa dosa mereka secara sempurna, dan juga dosa-dosa orang yang mengikuti kesesatan mereka tanpa ilmu. Kalau seandainya pelaku maksiat dia hanya memikul dosanya sendiri di hari kiamat, berbeda dengan pelaku bid'ah yang menyesatkan manusia dari jalan yang benar, menyesatkan dari petunjuk Rasulullah SAW tanpa ilmu, hingga dosa mereka pikul sekaligus dosa orang-orang yang mengikuti mereka. Ini merupakan keburukan yang sangat nyata jemaah sekalian. Dia tidak hanya membawa dosa sendiri, tapi juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya. Kata beliau, wa hadza yujibul khauf fa innaka qad tajibu naw'an min al-fisqi aw al-bid'ah fa ya'tika wizruhu wa wizru man 'amila bihi. Ini merupakan ayat yang seharusnya kita takuti. Ketika seseorang tidak hanya membawa dosa sendiri, tapi dosa orang-orang yang mengikutinya, disebabkan dia telah mengajarkan kesesatan hingga manusia menjadi sesat karenanya. Amat sungguh buruklah apa yang telah mereka pikul ya dari dosa tersebut. Nasallahu alaihi wasallam. Kalau satu orang dia memiliki dosa kesesatan misalnya 10, tapi dia telah menyesatkan yang lain misalnya 1000, bahkan 2000 atau 10.000, berapa kali lipat jemaah. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Nasallahu alaihi wasallam. Dia kaget ya. Ya Allah, aku bukannya pernah melakukan dosa seperti ini. Aku telah menyelisih Rasulullah SAW beberapa poin saja, tapi kenapa yang datang banyak? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Yahmilu auzarum kamilatan yaumil qiyamah wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm. Karena engkau telah mengajarkan kesesatan, maka orang-orang yang mengikuti engkau juga dosanya engkau pikul. Nasallahu alaihi wasallam. Sudah berada di alam kubur, tapi dosanya masih diwariskan kepadanya. Semakin banyak orang yang mengikuti kesesatannya, semakin benar juga dosa. Maka jangan sampai menjadi orang yang pertama mengajarkan keburukan. Jangan sampai menyesatkan seseorang, kemudian orang itu menyebarkannya hingga dosanya diwariskan ke generasi ke generasi. Nasallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kebid'ahan yang bahayanya sangat besar, yang bahkan ancamannya lebih besar daripada dosa besar, hingga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang merugi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat. Adapun hadis-hadisnya insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya karena waktu yang terbatas. Padahal mungkin jemaah ada pertanyaan di persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini menanyakan masalah kita Ustaz. Setiap orang kan dilahirkan tidak ada yang namanya bagaimana terbentuknya
bisa seperti yang Rasulullah. Rasulullah kan memberikan pencerahan kepada umat ini kan untuk bisa masuk surga. Nah, sedangkan dia itu mengkultuskan Rasulullah itu harus dihormati. Gimana menghormatinya sehingga kelahirannya pun dirayakan. Nah, yang saya tanyakan, apakah di saat zamannya sahabat dulu apakah ada yang seperti itu yang merayakan? Yang kedua, sejak kapan Maulid ini diadakan? Terima kasih. Jazakallahu khairan Pak pertanyaannya. Agama ini tidak dibangun dengan apa? Akal atau perasaan. Kita cinta kepada Nabi SAW. Dan demi Allah, jemaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, kita sangat mencintai siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Maka di antara kita membuat kajian ini karena ingin kita semakin cinta kepada Nabi SAW, karena pada ayat dan hadis ini yang kita baca menganjurkan kepada kita untuk mencintai Nabi SAW dengan mengikuti sunnahnya. Mengikuti sunnahnya, karena bentuk dari cinta sebenarnya buktinya adalah apa? Kita mengikuti. Sebagaimana perkataan seorang syair, "Lau kana hubbuka shadiqan la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti." Kalau seandainya benar cintamu itu jujur, cintamu itu hakiki, la ta'tahu, niscaya engkau akan mentaati. Karena seorang yang mencintai orang lain, niscaya orang yang dia cintai akan dia ikuti. Fa inna al-muhibba liman yuhibbu muti. Dan jawaban yang pertama dari pertanyaan antum, ya, wallahu ta'ala alam, sejauh pengetahuan ana sampai sekarang belum ada satupun riwayat para sahabat Rasulullah SAW merayakan kelahiran Nabi SAW. Tidak ada satupun riwayat. Kalau antum bisa mendapatkannya, nggak apa-apa, kita coba teliti lagi. So, pengetahuan ana belum ada satupun riwayat sahabat Rasulullah SAW itu merayakan kelahiran Nabi SAW. Bahkan seluruh ulama tarikh itu bersepakat untuk tidak bersepakat tentang apa? Kapan Nabi SAW dilahirkan. Hampir ada 3 atau 5 bahkan perselisihan dengan para ulama kapan Nabi SAW itu dilahirkan. Tapi semua ahli sejarah sepakat tentang wafatnya Nabi SAW. Dan Allah musta'annya justru yang sepakat tentang waktu tentang sepakatnya meninggal Nabi SAW itu yang dirayakan sebagai hari kelahiran. Allah musta'an. Jadi seolah-olah mereka justru merayakan hari kematian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, sejak kapan terjadinya perayaan hari kelahiran Nabi SAW? Jangankan zaman tabi'in, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, dan akhir dari zaman tabi'ut tabi'in itu mereka belum pernah dalam riwayat merayakan satu pun yang berkaitan dengan Maulid, nggak ada. Yang pertama kali melakukannya adalah pada akhir abad ketiga Hijriah, termasuk abad keempat, itu yang melakukannya juga dinasti Fatimiyah. Yang mereka saat itu merayakan bukan hanya kelahiran Nabi SAW, tapi 5 kelahiran. Dan dinasti Fatimiyah itu didirikan oleh kelompok Syiah. Bukan hanya kelahiran Nabi, tapi mereka merayakan kelahiran Ali, kemudian kelahiran Fatimah, kemudian kelahiran Hasan dan Husain. Jadi mereka yang pertama melakukan perayaan hari kelahiran Nabi SAW. Makanya
tidak ada satupun dari mereka yang bisa menjawab siapa yang pertama kali merayakan Maulid, kecuali kita temukan sejarahnya pada dinasti Fatimiyah, dan itu setelah abad ketiga Hijriah, masuk abad keempat, di akhir abad ketiga. Berarti dari mana coba? Kalau bukan dari orang-orang yang telah berbuat itu. Dan kita mengetahui laukana khairan lasabaquna ilaihi. Ada sebuah kaidah yang sangat indah, kalau seandainya Maulid itu kebaikan, niscaya para sahabat Rasulullah telah mendahului kita untuk melakukannya. Karena kita semua yakin tidak ada yang paling semangat, paling mengusahakan mereka bisa mengorbankan harta dan juga jiwanya untuk meraih surga, untuk meraih kebaikan dibandingkan para sahabat Rasulullah. Tapi mereka satu pun tidak ada yang layak. Maka ketahuilah ini bukan merupakan contoh dan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau seandainya ada riwayat satu pun sahabat, kita bisa teliti satu aja sahabat. Allah Taala al-Miswab bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan atas kajian antum. Ana minta maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Itu semua berasal dari kelemahan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.